Mana enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 5 mengenai tugas jaringan eh, syaraf tiruan yang berjudul identifikasi kematangan buah tomat berdasarkan warna menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Next slide. Nah, pada kali ini anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri. Yang pertama Ahmad Bagaskara Ilami dengan NIM 204117074. Lalu ada Rian Egar Pramanta dengan NIM 204117076. Nah, baik untuk abstrak pada latar belakang identifikasi kematangan buah tomat secara visual berdasarkan warna memiliki beberapa kelemahan, diantaranya proses lama dan menghasilkan produk yang beragam. Jadi pengenalan kematangan buah tomat ini umumnya dilakukan berdasarkan pengamatan visual pada buah yang diklasifikasi, di mana metode tersebut memakan waktu yang dikatakan cukup lama serta dapat menghasilkan produk yang sangat beragam dikarenakan adanya keterbatasan visual pada manusia. Nah, jadi untuk metode penyelesaiannya, identifikasi ini menggunakan webcam dan mengambil gambar tomat yang dibuat histogram warnanya. Kemudian diidentifikasi menggunakan jaringan syaraf tiruan metode perseptron untuk mengetahui kematangan buah tomat tersebut. Nah, teknologi pengolahan citra ini memungkinkan untuk memilah produk pertanian dan perkebunan secara otomatis dengan bantuan aplikasi pengolahan citra. Nah, untuk hasil pada jurnal penelitian ini, tingkat keberhasilan secara umum memiliki persentase sebesar 43,33% dengan hasil output terdapat dibagi menjadi 3, yaitu mentah sebanyak 10%, setengah matang 6,66%, dan matang 26,66%. Lalu ada jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan yaitu salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Next slide. Nah, pada jurnal dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah metode perseptron. Metode perseptron adalah algoritma pada pembelajaran terbimbing untuk melakukan klasifikasi biner. Nah, untuk arsitektur model perseptron sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. Secara sederhana terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Perseptron digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Nah, untuk selanjutnya adalah pengolahan citra. Jadi kegiatan pengolahan citra ini merupakan kegiatan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia ataupun oleh mesin. Nah, kemudian untuk citra digital merupakan representasi, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Jadi citra digital ini sebagai contoh sistem perekam data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital. Untuk selanjutnya adalah histogram warna. Histogram warna merupakan representasi distribusi warna dalam sebuah gambar yang didapat dari hitungan jumlah piksel setiap bagian ring warna 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini merupakan contoh dari histogram warna pada sebuah foto yang dominan berwarna biru. Nah, dalam pembuatan nilai RGB ini mempunyai ring dari 0 sampai 255 akan mempunyai kombinasi
16777 216. Nah, hasil ini didapatkan dari 255 dikali 255 dikali 255. Dan ketiga nilai 255 ini didapat dari hasil bagian dari nilai red, green, dan juga blue. Lalu pada metode penelitian, metode pembuatan perangkat lunak ini menggunakan metode waterfall. Waterfall model mengambil kegiatan proses dasar spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Nah, untuk pengertiannya, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk tahapan waterfall yang pertama ada requirement definitions. Pada tahap ini pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Lalu ada desain, system and software design ya. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai dan bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap. Lalu ada implementation and unit testing. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu integration dan system testing. Pada tahap keempat ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang kelima, operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahap terakhir yang di sini software sudah dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Untuk analisis sistem, fitur dalam aplikasi ini merupakan identifikasi kematangan buah dengan informasi nilai warna RGB menggunakan metode pembelajaran perseptron sebagai klasifikasinya. Pada perancangan sistem metode pembelajaran single perceptron, di mana menggunakan 3 input, 3 node, hidden, layer, dan 3 output. Nah, rancangan pembelajaran training perceptron ya, dapat dilihat pada citra atau foto, lalu pada histogram warna, pola, training, dan bobot. Lalu rancangan proses identifikasi perceptron yaitu citra atau histogram warna, citra atau foto, lalu ke histogram warna, pola, dan identifikasi yang didapat dari bobot. Kemudian untuk hasil pengujian unit, di sini hasil pengujian terdapat 2 proses, yaitu segmentasi dan klasifikasi menggunakan metode pembelajaran perseptron, di mana proses segmentasi akan menampilkan nilai maksimal RGB, mean, dan rata-rata pada gambar yang telah difoto. Kemudian akan menampilkan juga grafik histogram yang terbagi atas komponen warna merah, hijau, dan biru. Sedangkan pada proses kedua yaitu klasifikasi menggunakan metode pembelajaran perseptron akan menampilkan hasil dan hasil proses perseptron. Nah, sebagai contoh yang sebelah kiri merupakan warna tomat hijau, yaitu warna tomat mentah, di mana hasilnya lebih dominan berwarna hijau. Kemudian identifikasi yang tengah ini merupakan tomat setengah matang, yaitu kombinasi antara warna merah dan juga kuning atau orange, yang di mana pada histogram warna dominan warnanya adalah merah dan juga hijau. Kemudian untuk tomat warna merah atau matang ini dominan warna merahnya adalah lebih tinggi ketimbang dari warna biru dan juga hijau. Nah, kemudian untuk hasil pengujian akurasi, hasil akurasi training perseptron melalui 70.000 iterasi atau epoch, dan dalam pengujian ini diperlukan sebanyak 30 sampel buah tomat yang terdiri dari 10 tomat hijau, 10 tomat kombinasi kuning dan merah atau tomat setengah matang, dan yang terakhir adalah 10 tomat merah. Nah, dari keseluruhan data yaitu 30 buah data
pengujian dapat disimpulkan tingkat keberhasilan identifikasi buah tomat secara keseluruhan adalah 43,33%. Pada kesimpulan pertama, proses identifikasi satu proses hanya dapat menerima satu masukan atau input parameter warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Untuk kesimpulan kedua, implementasi algoritma perseptron pada identifikasi kematangan buah tomat memperoleh tingkat keberhasilan sebesar 43,33%. Untuk kesimpulan yang ketiga, hasil identifikasi dengan menggunakan perseptron menghasilkan 3 output, yaitu mentah 10%, setengah matang 66,66%, dan matang 26,66%. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, identifikasi kematangan buah kebanyakan mengidentifikasi buah tomat matang dan mentah dibandingkan dengan buah tomat setengah matang dikarenakan minimnya pencahayaan ataupun spesifikasi dari kamera webcam tersebut. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.